Baik, selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Wilson, sebenarnya juga kepada Greg ya, tapi Greg nggak bisa hadir. Saya sudah membaca bukunya Wilson. Mungkin saya akan memberikan sedikit ulasan saja ya. Jadi kenapa dipilih Papua Bergerak itu artinya Papua beraksi ya Wilson ya. Papua beraksi. Aksi apa? Aksi politik gitu ya. Nah, aksi politik itu tegasnya. Kalau ini kan halusnya aksi politik gitu ya. Aksi politik ini ada beberapa sayap lah kira-kira. Ada yang sayap diplomasi di luar negeri, kemudian ada yang bergerak di Indonesia atau pro demokrasi, dan juga ada yang sayap militer ya. Nah, ini semua Wilson tahu semua nih cerita-cerita ini gitu ya. Artinya juga dia cukup lama berinteraksi dengan Papua, terutama juga sangat membantu penelitian LIPI pada waktu itu terkait dengan updating roadmap yang kami buat di 2017 tentang gerakan politik kaum muda Papua dan juga diaspora. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu mau bercerita banyak tentang isi bukunya, tapi ada satu atau paling nggak ada dua cerita yang ingin saya sampaikan. Pertama, kami peneliti atau akademisi kan punya kekurangan, punya keterbatasan. Jadi kenapa pada waktu itu Bung Muridan meminta Wilson juga untuk membantu karena dia kan juga banyak jejaringnya di masyarakat gitu. Nah, akhirnya kami buatlah buku tentang gerakan politik kaum muda. Ada editornya di sini, Mbak Rila Sumarila. Nah, saya cerita ya Pak Wilson, ini mungkin baru saya buka sekarang nih. Chapter yang paling susah itu chapternya Wilson. Karena tulisannya beda banget dengan akademisi yang lain gitu ya. Jadi kenapa waktu itu editingnya agak lama, karena memang butuh effort gitu untuk menyamakan supaya nggak terlalu jeglek kira-kira gitu bahasanya, dan bisa diterima gitu sebagai representasi dari sebuah think tank pemerintah gitu ya. Dan terima kasih Rila sudah kerja keras waktu itu mengedit chapternya Wilson gitu. Tapi which is good ya, karena itu jadi semua perspektif masuk di situ. Nah, yang kedua mungkin yang tidak diceritakan di dalam buku ini atau mungkin terlupa, itu juga tentang bagaimana Wilson dengan satu teman di LIPI, sekarang sudah profesor ya, Cahyo Pamungkas, membantu untuk let's say merawat konsep dialog yang pernah dimunculkan oleh LIPI pada waktu 2009, kemudian dikonsultasikan di Papua itu di 26 tempat, dan juga diskusi dengan kelompok-kelompok migran. Nah, untuk merawat dialog itu kemudian Cahyo dan Wilson membuat serap aspirasi masyarakat ya, untuk tetap menjaga bahwa dialog itu masih bisa diteruskan atau tidak, kira-kira gitu. Nah, poin yang menarik satunya lagi, waktu kami mengadakan explorative meeting di Semarang, nah ini secara tidak sengaja Wilson itu pindah duduk gitu ya kan, duduk itu saya yang atur siapa duduk di sebelah siapa. Nah, waktu itu Wilson merasa terganggu dengan orang di sebelahnya yang selalu melihat ke laptopnya gitu. Akhirnya dia inisiatif pindah duduknya di belakang. Saya lihat dari depan karena saya fasilitator waktu itu. Kemudian dia dengan nggak sengaja menyilangkan kakinya, terus nendang kaki meja. Nah, jatuhlah alat penyadap itu, kira-kira begitu. Jadi karena Wilson pindah, jadi kita tahu oh acara kita disadap gitu ya. Kemudian kita stop diskusi, kita coba menelusuri ada berapa banyak nih alat sadap itu. Ternyata ketemu 2. Nah, orang yang menyadap itu ada di ruang sebelah gitu ya. Nah, kemudian akhirnya pimpinan kami waktu itu pimpinan LIPI membuat surat kepada Sekjen Polhukam mengatakan bahwa bagaimana sebuah lembaga pemerintah yang melakukan diskusi akademik kemudian dicurigai gitu. Akhirnya pimpinan bersurat bahwa mengatakan ini tidak selayaknya dilakukan, kira-kira gitu. Jadi terima kasih Wilson sudah menendang kaki meja waktu itu, jadi kita tahu acara kita disadap gitu ya. Itu sebenarnya pengalaman yang sangat penting. Nah, mungkin untuk nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya bisa jawab. Saya tidak mau memakan waktu terlalu lama, jadi saya langsung serahkan saja ke yang lainnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Bu.